Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dalam Renungan Malam edisi Rabu 10 Juli 2024. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan kita baca bersama dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga yang ke-25. Bagian firman Tuhan ini berharap akan dibaca secara keseluruhan oleh Bapak Ibu Saudara, dan kemudian boleh melihat dan memperhatikan bahwa penekanannya saya arahkan di ayat yang ke-19. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu, tema yang saya bawa pada malam hari ini adalah percayalah bersama Tuhan kita akan menang. Dalam perjalanan hidup yang dialami oleh Raja Daud, mereka boleh percaya dalam kepemimpinan Daud, orang-orang Israel akan beroleh kemenangan. Dan Daud sendiri sesungguhnya selalu berkomunikasi dengan Allah. Dalam setiap hal yang akan dia kerjakan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan karena itulah ketika dia akan melawan untuk berperang dengan orang Filistin, Tuhan adalah satu-satunya yang dia andalkan. Dan Tuhanlah tempat dia bertanya. Bukan kepada kekuatan perangnya, atau orang-orang yang dia percaya telah melatih diri sedemikian rupa untuk berperang melawan musuhnya. Tetapi yang paling utama adalah bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Apakah dia diizinkan atau dia harus mengundurkan untuk tidak berperang, menahan diri lalu mencari waktu yang tepat. Bapak Ibu, sebuah hal yang sangat menarik kita temukan dalam diri seorang Daud. Dia adalah seorang yang setia dan taat pada Tuhan. Dalam ketaatannya lah dia boleh melihat dan merasakan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa dia percaya pimpinan Tuhanlah yang akan memberikan dia kemenangan demi kemenangan. Dalam hal ini, bangsa Filistin adalah bangsa yang sangat besar. Bangsa Filistin memiliki kekuatan besar. Dan sesungguhnya dalam pandangan manusia, ketika kita memakai akal pikiran kita, sudah pasti kekalahan akan dialami bangsa Israel. Tetapi Allah adalah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Yang kita kenal Allah yang maha besar. Dia penuh dengan kuasa. Dan tidak ada yang akan bisa mengalahkan Allah. Karena itulah Daud bertanya terlebih dahulu. Apakah dia diizinkan untuk berperang melawan orang Filistin? Dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan Daud. Bapak Ibu, ini adalah sebuah jawaban yang pasti. Dan memang pada ayat berikutnya ketika Daud maju bersama dengan pasukannya dari bangsa Israel itu, mereka bisa menyerang, menerobos musuh, dan orang Filistin itu meninggalkan tempat mereka, bahkan berhala-berhalanya yang menjadi kekuatan dan kebanggaan orang Filistin. Dan mereka pun dipecahkan sehingga orang-orang Filistin itu berpencar. Dan tentu sebuah kekuatan yang tadinya dianggap akan bisa menyatukan dan mengalahkan orang Israel, kalau mereka sudah berpencar dan mencari kekuatan dan keselamatan sendiri, maka mereka sudah pasti mengalami kekalahan. Dan itulah yang kemudian terjadi, dan setiap kali Daud maju untuk berperang, dia selalu menanyakan kepada Tuhan. Dan ketika itu dikatakan di lembah Refaim, ketika orang Filistin maju sekali lagi untuk melawan bangsa Israel, Daud bertanya, apakah mereka maju? Tetapi Tuhan menjawab,
janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Bapak Ibu, sungguh kita melihat bahwa strategi yang telah dirancangkan oleh Allah adalah strategi yang tak mungkin dirancangkan oleh manusia. Karena manusia sesungguhnya hanya akan melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan bisa melihat bagaimana orang-orang atau musuh-musuh yang akan berperang melawan umatnya. Dan Tuhan sendiri telah memberikan kekuatan dan pertolongan. Di sini kita menyaksikan bagaimana kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud. Bahkan pohon-pohon pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak dan kuasanya. Di sini dikatakan ketika mereka melingkari daerah dari arah belakang untuk orang-orang Filistin bisa dikalahkan, maka mereka akan menyerang ketiga pohon-pohon kertau. Dikatakan bahwa pohon-pohon kertau itu seperti derap langkah. Ada mendengar mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Nah, pada saat mereka mendengarkan itu, itulah waktunya mereka untuk maju berperang, sebab Tuhan sendirilah yang akan memukul kalah tentara Filistin. Dan dikatakan di sini, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak Ibu, inilah kekuatan yang Allah tunjukkan bagi Daud. Sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa yang boleh disaksikan oleh yang percaya kepada Tuhan. Memang ketika kita meletakkan harapan kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, maka kemenangan demi kemenangan pasti diraih. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup dan juang kita, Allah sendiri harus kita libatkan. Dan kita harus senantiasa bertanya lebih dahulu kepada Tuhan, apakah dibenarkan atau diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan rencana demi rencana. Dan kita percaya karena ini adalah zaman anugerah, maka Tuhan sendiri akan menolong kita dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kita memang tidak berperang melawan musuh, tetapi kita boleh melakukan yang terbaik dalam melakukan setiap tindakan-tindakan kita. Biarlah Tuhan menolong kita semua dalam mempercayakan hidup dan menjalankan kehidupan. Susah, senang, kuat, atau kita sedang lemah, sakit atau sehat, atau apapun yang boleh kita alami dalam hidup. Mari berjalan bersama Tuhan. Kita akan terus bertanya pada Tuhan, apa kita boleh melakukan ini atau itu. Dan kita percaya ketika Tuhan memberikan jawaban, maka kita pun boleh memiliki hati yang taat dan setia seperti yang Daud lakukan. Selamat berjalan bersama Tuhan. Biarlah kita percayakan hidup kita dalam pimpinannya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, untuk kasih setia Tuhan. Ketika kami membaca perjalanan hidup dari Daud, seorang yang telah Tuhan pilih. Dia boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam peperangan yang boleh dia jalani bersama bangsa Israel. Dan kami bersyukur ya Allah, pelajaran yang sangat baik di mana kami juga harusnya bertanya kepada Tuhan, apakah kami boleh melakukan ini dan itu. Setiap rencana kami pun hendak kami bawa dalam pengasihan-Mu Tuhan, dan berkenanlah atas kehidupan kami, atas apa yang akan kami kerjakan dan perbuat. Biarlah kami juga boleh yakin bahwa Tuhan sendiri bekerja dan Tuhan sendiri memberkati kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.